Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa taba'a hudahu ila yaumi liqa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana ya Rabb ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatal muqarrabin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu, saudaraku semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah perkumpulkan kita di tempat, di majelis yang mulia ini. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah tabaraka wa taala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita peruntukkan buat para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insya Allah senantiasa istiqamah dalam dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masih di ayat-ayat tentang munafik. Silahkan dibuka di surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Yang ada aplikasinya silahkan dibuka. Yang bawa mushaf silahkan dibuka. Yang nggak bawa mushaf, nggak ada aplikasi, berarti asumsinya pada hafal Quran insya Allah. Bahkan ini bapak-bapak nggak ada yang bawa alat tulis gitu ya. Ini kan kayak Imam Bukhari gitu ya. Bener itu. Jadi kita yang hadir di majelis ini memang luar biasa itu ya. Jadi tidak ada satupun yang bawa alat tulis gitu ya. Sama Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sampai kemudian dipersaksikan oleh banyak sahabat-sahabat beliau. Yang ketika Imam Bukhari posisinya ada di Basrah, Bapak Ibu sekalian. Jadi posisi Imam Bukhari itu sedang di Basrah. Kemudian ada di majelisnya para ulama-ulama hadis. Jadi teman-teman beliau itu, teman-teman Imam Bukhari itu kan pada ahli hadis semuanya itu kan gitu ya. Makanya ketika Imam Bukhari sedang berada di satu majelisnya para ulama itu, maka teman-teman yang lain yang sesama ulama-ulama hadis kemudian mengatakan kepada Imam Bukhari, apa kata teman-temannya? Kami itu mundar-mandir dari tadi berhari-hari kan gitu ya. Tidak pernah melihat engkau wahai Imam Bukhari menulis satupun hadis dari guru. Sementara yang hadir bersama dengan Imam Bukhari kan ulama-ulama hadis. Tidak ada satupun yang tidak menulis. Semuanya menulis, kecuali siapa Bapak? Imam Bukhari. Yang pertanyaan ini tidak pernah dijawab oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi dijawab Imam Bukhari selepas 16 hari berada di majelis tersebut. Baru ketika di hari ke-16 itu Imam Bukhari menjawab pertanyaan dari teman-temannya itu yang sesama ahlul hadis.
Karena pertanyaan ini kan terus diajukan terus. Kenapa engkau tidak menulis? Kenapa engkau tidak menulis? Kenapa engkau tidak menulis? Padahal semua di antara yang hadir itu semuanya menulis. Tapi Imam Bukhari tidak menulis. Maka apa kata Imam Bukhari? Jawabannya cuma gini. Sebutkan hadis-hadis selama 16 hari ini yang engkau hafalkan. Maka disebutkan oleh Imam Bukhari seluruhnya itu, bahkan kata teman-temannya itu, ada 15.000 hadis tambahan yang tidak ditulis oleh teman-temannya. Jadi selama 16 hari ini, asumsinya Imam Bukhari itu tidak menulis kan? Tapi beliau menghafal. Ini kan sama Bapak. Pada nggak nulis, berarti asumsinya seperti hanya Imam Bukhari. Nggak cukup pakai amin ya. Teman-temannya saja itu hanya mencatat 5.000 hadis, sementara Imam Bukhari itu kata teman-temannya itu, beliau itu menambahkan 15.000 hadis yang tidak kami tulis coba. Padahal seluruh teman-temannya menulis, hanya beliau selama 16 hari tidak pernah menulis. Semoga yang hadir di sini nggak nulis semuanya seperti Imam Bukhari. Ya Bapak Ibu, lihat-lihat ya. Ini saya pernah ditegur sama dosen saya. Nur Rahman nggak pernah nulis nih. Ya, jiping saat itu. Apa jiping? Ngaji kuping gitu. Ya, kita lihat di ayat ke berapa? Ayat ke-8 sampai ayat ke-10 ya. Sebentar dulu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر Ulangi lagi. Sekali lagi. وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين Yuk, dari awal yuk. 1, 2, 3. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sekali lagi.
يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون Ya, dari awal. Yukhadi'una, 1, 2, 3. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Sekali lagi. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا Sekali lagi. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ya, dari awal. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dari ayat 8. 1, 2, 3. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik, masih berbicara tentang orang-orang munafik. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa min di situ adalah litab'id, untuk menunjukkan bahwasanya sebagian di antara manusia-manusia itu, kata Allah, yang mereka itu mendeklarasikan diri mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Tapi Allah itu kan tahu. Mereka hanya mengatakan beriman melalui lisan mereka, tapi sebenarnya hati-hati mereka mengkafirkan, kan gitu ya.
Nah, dari ayat-ayat yang telah kita baca nanti, dari mulai ayat 8 sampai nanti ayat ke-20 ini, Allah itu ingin memberikan kriteria orang-orang munafik, tapi nifaknya di situ adalah nifak i'tiqadi. Maka di pertemuan yang sebelumnya kita bahas, kalau perbuatannya itu namanya nifak, sementara orangnya itu disebut sebagai munafik. Itu dulu ya. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, perbuatannya dinamakan nifak, sementara orangnya itu disebut sebagai munafik. Berdusta, menyelisihi janji, itu namanya nifak, perbuatan mereka. Tapi kalau disebut sebagai pendusta, itu siapa mereka itu? Ya orangnya, maka yang disebut sebagai munafik. Jadi kalau kita lihat pemetaannya itu, dari mulai ayat 8 sampai nanti di ayat 20, Allah ingin berbicara tentang orang-orang munafik, namun perbuatan mereka itu adalah nifak i'tiqadi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, nifak itu terbagi menjadi Bapak Ibu? Menjadi dua. Ada nifak i'tiqadi, yang kedua ada namanya nifak amali. Yang pertama namanya nifak i'tiqadi, yang kedua namanya nifak amali. Yang pertama namanya nifak i'tiqadi, yang kedua nifak amali. Ini karena Bapak-bapak nggak membawa tulisan ini. Jadi pulang-pulang harus ngafal gitu ya. Kami paham ini. Jangan sampai pulang ambiar gitu ya. Ini kan seperti hanya sahabat Nabi, bertemu dengan Nabi, imannya bertambah. Sampai di rumah, imannya ambiar. Sekelas para sahabat Nabi kan gitu ya. Makanya ada beberapa sahabat yang kemudian mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami itu ketika bersamamu di majelismu ya Rasulullah, iman kami terus bertambah. Tapi ketika kami bersama dengan istri-istri kami, bersama dengan anak-anak kami, iman kami ambiar semuanya. Itu sekelas siapa Bapak Ibu? Sahabat Nabi loh. Mereka yang disebut oleh Nabi SAW sebagai khairul qurun, sebaik-baik generasi, yang mereka melihat ayat turun, wahyu turun, melihat itu. Tapi mereka khawatir itu. Ketika iman-iman mereka itu turun gara-gara bersama dengan istri-istri mereka, bersama dengan anak-anak mereka. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Mereka pun tidak menulis karena faktor mereka adalah kaum ummi. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Kita di sini bisa membaca, bisa menulis, tapi memang tidak menulis. Makanya pulang harus hafal. Jadi nifak itu ada berapa? Dua. Pertama nifak i'tiqadi, yang kedua nifak amali. Apa nifak i'tiqadi? Yaitu bentuk nifak terkait dengan isi hati. Jadi bentuk nifak yang terkait dengan isi hati. Di mana seseorang itu, mereka itu memperlihatkan keislamannya, akan tetapi mereka itu menyembunyikan kekafirannya. Jadi terlihat secara fisik itu mereka seperti hanya orang-orang yang beriman, tapi sebenarnya di hati-hati mereka itu, mereka mengkafirkan ayat-ayat Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Maka apa tujuannya mereka itu? Ya tujuannya adalah mencari aman. Kan gitu ya. Makanya di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di sebagian manusia itu ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tapi Allah tolak, wa ma hum bimu'minin. Wahai Muhammad, sebenarnya mereka itu tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka itu hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka itu menipu, melainkan mereka itu menipu pada diri mereka sendiri, tapi mereka itu tidak sadar. Makanya Allah bisa ditipu atau tidak Bapak Ibu? Tidak bisa. Tapi orang-orang yang beriman bisa ditipu atau tidak? Bisa jadi bisa. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala jaga orang-orang yang beriman? Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat yang berbicara tentang orang-orang munafik. Namanya surat Al-Munafikun. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah mengatakan yahdharul munafiquna bi annahum yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbiuhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun.
Yang dikhawatirkan oleh orang-orang munafik itu apa Bapak Ibu sekalian? Antunazzala alaihim suratun. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan satu surat. Antunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Yang surat itu kemudian akan membongkar seluruh kedok-kedok yang ada di hati orang-orang munafik. Kulistahzi'u. Maka silakan mengolok-olok Allah, kata Allah itu. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti itu akan membongkar seluruh apa-apa yang mereka khawatirkan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Munafikun. Yuk kita lihat surat Al-Munafikun. Juz berapa Al-Munafikun Bapak Ibu? Juz 28. Silakan dilihat. Di surat ke-63. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang munafik. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang itu semuanya nanti di dalam surat itu akan membongkar kedok orang-orang munafik. Allah katakan apa? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang orang-orang munafik kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan apa? Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah. Ini perkataan siapa Bapak Ibu? Orang-orang munafik. Sampai kekhawatiran orang-orang munafik, ketakutan orang-orang munafik pasca perang Badar. Karena orang munafik kalah kan di perang Badar. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul beserta dengan kelompok-kelompoknya mereka itu sampai mereka mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Agar harta mereka tidak dirampas, mereka tidak ditawan oleh kaum muslimin, dan mereka tidak dibantai oleh kaum muslimin, kan gitu ya. Makanya mereka datang kepada siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Allah abadikan itu kedatangan orang-orang munafik itu di dalam surat Al-Munafikun. Harusnya Al-Munafikin. Tapi ini Al-Munafikun. Apa kata Allah? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Sampai mereka itu bersaksi bahwasanya Nabi adalah Rasulullah. Saking khawatirnya itu Bapak Ibu. Saking khawatir itu. Kalau harta-harta mereka nanti dirampas, mereka ditawan, mereka dibunuh, mereka khawatir datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah Rasul Allah. Tapi Allah beritahu itu Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam, wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Tapi Allah tahu, Allah juga tahu bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah kasih tahu kepada Nabi kita bahwasanya orang-orang munafik mereka itu adalah lakadzibun. Benar-benar orang-orang yang berdusta. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka datang kepada Nabi, mereka bersaksi bahwasanya Nabi adalah Rasul Allah. Niatnya untuk apa, Pak? Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka itu menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai apa? Perisai. Ya perisainya agar apa sih? Agar kaum muslimin itu tidak merampas harta-harta mereka, mereka tidak membunuh orang-orang munafik. Maka mereka datang kepada Nabi. Niatnya adalah ittakhadhu aymanahum junnah. Itu sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai perisai, biar cari aman. Fasaddu an sabilillah. Namun setelah mereka itu mendeklarasikan mereka beriman kan gitu ya, sebagai perisai, fasaddu an sabilillah, maka mereka itu menghalangi orang-orang lain itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Maka apa yang mereka perlakukan itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Mereka masuk Islam, mereka untuk cari aman, tapi setelah mereka masuk ke dalam Islam itu, maka mereka itu menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Maka Allah Ta'ala katakan di ayat yang ketiga, dzalika bi annahum amanu. Maka mereka itu beriman.
Summa kafaru. Kemudian mereka kafir. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka beriman, mereka kafir, mereka beriman, mereka kafir, maka fatubi'a ala qulubihim, Allah taala kunci hati-hati mereka itu. Maka kerjaannya orang-orang yang mereka itu munafik itu kerjanya apa sih? Mudabzabin. Apa mudabzabin Bapak Ibu? Mereka itu bingung itu. Mudabzabina baina dzalik. Allah katakan di dalam surat An-Nisa. Coba kita lihat di surat An-Nisa. Bapak Ibu yang punya aplikasi silakan dibuka. Di ayat 143. 143. Karena kerjaannya orang-orang munafik itu mereka beriman, kemudian mereka kafir lagi, mereka beriman dan kembali, mereka kafir lagi, kan gitu kerjaannya kan? Maka mereka itu sebenarnya sedang apa sih? Mudabzabina baina dzalik. Mereka itu bingung sebenarnya. Mereka itu terombang-ambing. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka bukan tergolong sebagai orang mukmin, mereka juga bukan tergolong sebagai orang kafir. Jadi mereka itu siapa? Mereka terbingungkan sendiri sebenarnya kan gitu ya. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Siapa yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan yang bisa memberikan jalan petunjuk melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat tadi di surat Al-Munafikun, ini surat yang berbicara tentang bagaimana orang-orang kafir, bagaimana orang-orang munafik. Oke, lihat lagi di surat Al-Munafikun. Di surat Al-Munafikun. Dzalika bi annahum amanu, mereka itu beriman, tsumma kafaru, kemudian mereka kafir, fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Maka kemudian Allah taala tutup hati-hati mereka. Yang inilah yang menyebabkan orang-orang munafik itu sulit untuk diobati. Apalagi kalau kemudian nifaknya adalah di situ adalah nifak i'tiqadi, yaitu bentuk nifak yang ada pada hati-hati mereka. Mereka itu menampakkan beriman, mereka menampakkan keislamannya, tapi sejatinya mereka itu menutupi yang ada pada hati-hati mereka bahwasanya mereka tidak beriman. Namanya nifak i'tiqadi. Maka semua yang kalau kita lihat di dalam surat Al-Munafikun dan nanti dari surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20 ini, Allah berbicara tentang ayat-ayat yang berbicara tentang nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi. Makanya kita lihat di ayat yang keempat di surat Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau nanti kita itu melihat mereka itu orang-orang munafik itu, tu'jibuka ajsamuhum. Kita itu takjub kepada fisik-fisik mereka. Mereka itu terlihat apa Bapak Ibu? Terlihat soleh. Mereka terlihat soleh, mereka terlihat khusyuk ketika di dalam sholat. Takjub kita itu kepada mereka itu. Tapi mereka tidak bisa menipu orang-orang yang beriman. Mereka tidak bisa menipu. Karena faktor apa? Allah bongkar apa yang mereka lakukan itu. Makanya kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa, Allah Ta'ala mengatakan, Innal munafiqina yukhadi'una Allah Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu mereka itu hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Tapi mereka tidak sadar bahwasanya Allah sedang menipu mereka. Tapi kemudian Allah Ta'ala bongkar. Penipuan mereka maka bongkar. Mereka hendak untuk menipu orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sedang salat mereka itu malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kalau melakukan amalan apapun tuh ingin dilihat
oleh orang lain. Namanya apa, Pak? Pengen dilihat orang lain namanya riya. Kalau pengen didengar orang lain, kalau pengen dilihat orang lain namanya riya. Kalau pengen didengar orang lain, sum namanya pengen dilihat orang lain namanya riya. Pengen didengar orang lain namanya sum'ah. Itu kan jadi orang-orang munafik itu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka itu mengingat Allah, tapi melainkan hanya sedikit saja. Makanya kalau mereka menipu orang-orang yang beriman, bisa jadi bisa. Tapi Allah Ta'ala bongkar mereka itu di ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus di ayat terkait dengan kemunafikan, yaitu di surat Al-Munafikun. Makanya kalau kita lihat lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai di ayat ke-20 ini berbicara tentang nifak i'tiqadi. Apa nifak i'tiqadi tadi? Yaitu bentuk nifak yang ada pada hati. Nah, ini penyakit yang memang sulit untuk disembuhkan. Makanya di dalam bahasa Arab secara umum, penyakit itu kan ada dua istilah, Bapak Ibu. Oke ya, penyakit itu ada dua istilah. Satu memakai istilah apa? Maradun. Satu memakai istilah daun. Ulangi Bapak Ibu ya. Jadi di dalam bahasa Arab secara umum, bahkan ini dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-firmannya, maka sakit itu dalam bahasa Arab ada dua istilah. Yang pertama memakai istilah maradun. Apa namanya? Maradun. Yang kedua memakai istilah daun. Apa yang kedua? Yang pertama maradun, yang kedua daun. Masih kita ingat Bapak Ibu sekalian, kalau ada dua istilah di dalam bahasa Arab, istilahnya berbeda. Yang pertama apa? Maradun, yang kedua daun, tapi artinya sama. Sama-sama artinya apa maradun itu Bapak Ibu? Penyakit yang sudah tidak bisa diobati dengan obat standar kedokteran. Jadi kalau Bapak Ibu sakitnya sudah kronis kalau bahasa dokter itu, dan tidak bisa diobati dengan standar obat kedokteran gitu ya, maka itu namanya maradun. Apa namanya? Maradun. Jadi kalau sudah sakitnya itu sakit parah kan gitu, luar biasa itu, nggak bisa diobati, maka itu namanya maradun. Atau maradun itu bisa diistilahkan sakitnya bukan kaitannya dengan fisik, tapi kaitannya dengan psikis. Jadi kaitannya dengan psikis. Kan gitu ya. Sementara kalau daun itu penyakit terkait dengan apa, Pak? Fisik. Jadi kalau Bapak Ibu sedang sakit mata kan gitu ya. Ini kan sakitnya sakit apa? Sakit fisik. Maka kalau sakit mata itu obatnya kemana? Berobatnya kemana? Ke polimata kan? Ke polimata. Tapi kalau kemudian kita diberikan mata oleh Allah tidak bisa membedakan mana istrinya dan mana istri orang lain. Kira-kira ini itu bukan daun, ini bukan daun ini. Kalau daun tadi adalah penyakit yang kaitan dengan fisik. Fisik nih. Kalau fisik, jadi penyakit fisik itu berarti daun ini. Maka Nabi pernah mengatakan likul lidain dawaun. Setiap penyakit punya obat. Itu penyakit apa yang disebut oleh Nabi? Penyakit fisik. Maka semua penyakit-penyakit yang kita alami ini, semuanya sebenarnya ada obatnya itu. Semuanya punya obat. Tapi daun di situ adalah penyakit yang kaitannya dengan fisik. Makanya kalau kita sedang sakit mata belen kan gitu ya, itu ada obatnya. Separah-parahnya kita kemana? Ke dokter, ke polimata. Tapi kalau kemudian penyakit mata kita itu bukan belen, nggak sakit sebenarnya, tapi nggak bisa membedakan mana istrinya, mana istri orang lain. Kok lebih cantik istri orang lain ya? Nah, kan gitu tuh. Ini penyakit mata ini. Matanya nggak sehat, Pak. Matanya nggak sehat itu. Sama aja pejabat-pejabat yang kemudian ya nggak bisa nunjuk-nunjuk kan gitu ya. Nggak bisa membedakan mana duitnya sendiri, mana duit orang lain. Ini kan matanya sakit. Nah kira-kira kalau kayak gini nih Pak, ke poli mana ini kalau kemudian ingin menyembuhkan coba? Oh polisi, oh bener. Nggak ada polinya.
Nah, penyakit-penyakit mata yang tidak membedakan mana istrinya, mana istri orang lain, mana duit orang lain. Kayak gini nih, istilahnya bukan daun. Tapi istilahnya adalah marodun. Marodun. Nah, ketika seseorang itu penyakitnya fisik, penyakit fisik tadi artinya apa? Daun, maka obatnya apa? Dawaun. Penyakitnya daun, obatnya namanya dawaun. Berarti kalau kita sedang daun tadi apa? Sakit fisik, maka obatnya namanya dawaun. Ini banyak poli nih, banyak poli. Ya. Tapi kemudian kalau kemudian sakitnya itu bukan kaitan dengan fisik, yaitu kaitannya dengan psikis kan? Psikis ini, matanya sedang tidak sehat saja kan gitu ya. Bahkan tidak bisa membedakan kecantikan istrinya kan, rumput tetangga lebih hijau katanya gitu ya. Gitu. Rumput tetangga lebih hijau. Nah, ini kan nggak bisa membedakan kayak gini nih. Nggak bisa ke poli manapun nggak? Nggak bisa ke poli manapun. Kecuali poli satu. Poligami. Gitu. Nah, kayak penyakit-penyakit kayak gini Bapak Ibu, maka obatnya apa? Bukan dawaun, tapi obatnya adalah syifaun. Oke ya. Kalau penyakit fisik namanya apa? Daun. Obatnya namanya dawaun. Maka Nabi mengatakan likul lidain dawaun. Setiap penyakit fisik itu pokoknya penyakit fisik semuanya itu sebenarnya ada obatnya. Tinggal kita mencari saja obatnya. Tapi kalau sudah penyakitnya itu adalah penyakit-penyakit yang marodun, yaitu penyakit-penyakit fisik tapi sudah kronis, atau kaitannya penyakit yang kaitan dengan psikis, maka kayak gini bukan daun tapi adalah marodun. Obatnya namanya syifaun. Nah, inilah yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka Allah taala mengatakan apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Terus wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan Allah taala itu turunkan minal Qur'an. Min di sini artinya adalah lit tab'id. Apa lit tab'id? Sebagian dari ayat Al-Qur'an itu ma huwa syifa, yaitu adalah obat. Artinya tidak semua ayat Quran itu jadi obat, Pak. Nanti pas sedang kesurupan membaca tentang ayat-ayat utang, kan lucu itu. Itu jinnya ketawa-tawa aja. Ayat utang apa, Pak? Ayat terpanjang di dalam Al-Quran di surat? Ayo, surat apa ini? Ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Kalau surat terpanjang di dalam Al-Quran, surat apa, Pak? Surat Baqarah. Tapi ayat terpanjang juga ada di surat Al-Baqarah. Ayat berapa, Pak? 200 berapa tuh? Coba dibuka 200. Coba kita lihat di sini. Tentang hutang. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Ini, Pak. Ayat berapa nih? 282. Ayat terpanjang itu ada di surat Al-Baqarah. Tiba-tiba ada yang kesurupan, bacanya tentang ayat utang kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Enggak ketawa itu jinnya kan gitu ya. Artinya tidak semua ayat Al-Qur'an itu berbicara tentang obat. Makanya Allah katakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Diturunkan di sebagian min. Min itu bukan berarti dari, Pak. Tapi min di situ adalah min litab'id, yaitu sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ma huwa syifa. Itu apa sih? Obat. Buat siapa, Pak? Lil mukminin. Bagi orang-orang yang yakin. Kalau Bapak Ibu nggak yakin, ya nggak sembuh, Pak. Maka kalau kemudian kita sedang sakit fisik yang kemudian sudah kronis, kemudian nggak yakin bahwasanya Allah itu adalah penyembuh, ya sudah nggak akan sembuh, kok. Nggak akan sembuh. Makanya kita kan diajarkan bagaimana mengingat kisah Nabi siapa, Pak? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diberikan ujian oleh Allah luar biasa.
penyakit yang tidak pernah dirasakan oleh sebelum-sebelumnya, dan penyakit itu juga tidak akan dirasakan oleh orang-orang setelahnya, Pak. Penyakit apa, Pak? Kusta. Jadi kulitnya itu melepuh, kemudian menjijikkan, bau, dan itu bukan 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, bukan 1 tahun, 2 tahun, Pak. Berapa tahun, Pak? Nabi Ayub 18 tahun, Pak. Jadi Nabi Ayub ini mengajarkan kepada kita tentang apa, Pak? Kesabaran. Kesabaran luar biasa. Baik sabar pada dirinya, ataupun sosok seorang istri yang menamannya sampai kemudian beliau sembuh. Kan ada di antara kita ketika kita sedang oke-okenya, beliau menemani, Pak. Tapi sedang kita bukek-bukeknya sudah tua renta kan gitu ya, sudah nggak kuat, ditinggalin, Pak. Ada, oh ada. Ada, Pak. Tapi begitu kalau kita melihat kisah Nabi Ayub, sampai kemudian Allah katakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad dur. Kita itu disuruh oleh Allah mengingat suatu kisah Nabi Ayub. Wa ayyuba idnada rabbahu, ketika Nabi Ayub itu meminta kepada Allah. Saking sakitnya, Pak. Ya, sakitnya bukan 1 hari 2 hari. Berapa tahun, Pak? 18 tahun. Jadi itu kulitnya melepuh, menjijikkan, kemudian bau, Pak. Bau. Dan bukan hanya itu ujian Nabi Ayub. Termasuk seluruh anak-anaknya meninggal semuanya. Sudah beliau sakit, seluruh anaknya meninggal dunia semuanya, tidak tersisa satu pun anak, kemudian ditinggalkan oleh umatnya. Kan luar biasa. Tapi siapa yang menemani Nabi Ayub? Hanya 3 orang, Pak. 1, istrinya. Yang kedua, sahabatnya. Jadi hanya 1 istrinya dan 2 sahabatnya yang menemani Nabi Ayub alaihissalam. Tapi karena saking sakitnya ini Nabi Ayub alaihissalam, maka sampai kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad dur. Ingatlah kemudian Nabi Ayub alaihissalam ketika sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massaniyad dur. Ya Allah, sakit ini sudah menggangguku ya Allah. Sakit luar biasa, Pak. Anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau yang Maha Rahim saja tidak bisa menyembuhkan aku, terus aku harus minta penyembuhan kepada siapa ya Allah? Kan gitu. Makanya ini saking sakitnya Nabi Ayub memohon kepada Allah. Anni massaniyad dur, ya Allah, ini sakit ini sudah mengganggu. Mengganggu apa, Pak? Mengganggu ibadahnya beliau. Kenapa kau tahu ibadahnya dari mana? Nanti di ayat setelahnya nanti. Wa dzikra lil abidin, kata Allah. Jadi sakit itu sebagai pengingat bagi orang-orang yang rajin untuk beribadah. Makanya ketika kita sakit, minta kepada Allah kesembuhan, tapi kesembuhan itu untuk apa, Pak? Menguatkan agar kita semakin giat untuk beribadah. Kalau kita hanya meminta kepada Allah kondisinya sakit, oh ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan, apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Orang kafir kalau sakit juga minta sembuh, Pak. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman diajarkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nanti di ayat itu nanti fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Sampai di akhir ayat itu nanti Allah mengatakan wa dzikra lil abidin. Penyakit itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang beribadah. Yang sehat-sehat, rajin-rajinlah ibadah, Pak. Yang kita sehat-sehat segini nih, jangan pernah tinggalkan sepertiga malam terakhir. Ini Nabi Ayub alaihissalam tidak bisa tahajud dan lain-lain karena faktor apa banyak? Kesakitannya ini. Anni massaniyad dur. Ya Allah, ini sudah penyakit ini menggangguku ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau yang Maha Rahim saja tidak bisa kemudian menyembuhkanku. Terus kepada siapa lagi ya Allah? Aku harus meminta penyembuhan itu. Makanya seketika itu kemudian Allah Ta'ala mengatakan apa? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Seketika itu baru kemudian Allah Subhanahu wa taala ijabah doa Nabi Ayub. Fakashafna ma bihi min dur. Dan kemudian apa? Allah Ta'ala hilangkan seluruh penyakit-penyakitnya. Tapi tidak itu aja, Pak. Nabi Ayub diberikan apa lagi, Pak? Anak yang lebih banyak daripada anak-anak sebelumnya. Dan seluruh umat-umatnya kembali lagi untuk menamani siapa? Nabi Ayub. Wa dzikra lil abidin. Seperti inilah peringatan bagi orang-orang yang rajin beribadah. Nah, penyakitnya Nabi Ayub kayak gini nih. Penyakit yang sudah fisik tapi sudah kronis. 18 tahun tidak ada obat apapun. Penyakitnya tidak pernah didera oleh orang-orang sebelumnya dan penyakitnya tidak didera oleh orang-orang setelahnya. Ini namanya
Apa namanya? Maradun atau daun? Maradun. Maradun. Makanya kalau sudah penyakitnya penyakit maradun, tidak bisa hanya diobati dengan dawaun. Nggak bisa, Pak. Tetangganya beli HP, tetangganya beli mobil, tetangganya beli rumah gitu ya. Wow, kayak gini nih, dongkol itu sampai nggak bisa tidur. Obatnya di mana, Pak? Nggak ada di dawaun. Adanya di mana, Pak? Syifaun. Di syifa. Karena Allah Ta'ala berikan kita hati untuk apa, Pak? Memahami. Makanya kalau kemudian diberikan hati oleh Allah tidak dipakai untuk memahami ayat Allah, diberikan mata oleh Allah tapi tidak bisa melihat kebesaran Allah, diberikan telinga oleh Allah tapi tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah, maka Allah katakan itu, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Terus lahum qulubun la yafqahuna biha. Terus walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall. Jadi banyak nanti isi di neraka-neraka Allah itu dari makhluk apa, Pak? Jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ini jin sama manusia diberikan hati oleh Allah tapi tidak dipakai untuk memahami Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, diberikan mata oleh Allah tapi tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanul la yasma'una biha, diberikan telinga oleh Allah tapi dipakai untuk mendengar. Nah, penyakit-penyakit ini namanya maradun. Yang tidak ada obatnya. Obatnya dengan apa, Pak? Illal ladzina tabu. Beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penyakit yang disebut maradun kayak gini, innal abda ida akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba itu kalau bermaksiat kepada Allah diberikan oleh Allah satu titik hitam. Nah kan satu titik hitam ini kan penyakit, Pak. Penyakitnya namanya maradun atau daun. Maradun bisa hilang atau tidak? Oh bisa, Pak. Maka Rasul mengatakan fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Kalau dia beristighfar kepada Allah setelah bermaksiat, dia bertaubat kepada Allah setelah kemudian dia bermaksiat, kemudian dia tidak mengulangi apa yang dia lakukan kemaksiatan itu, maka kemudian sukila qalbu, hatinya kembali bersih. Wa in 'ada zida fiha, tapi kalau terus terulang bermaksiat terus, maka kata Allah apa? Zida fiha. Maka titik hitam itu terus bertambah. Hatta tatluwa qalbah, sampai kemudian hatinya itu tertutup. Wa huwa ron. Maka yang seperti inilah dinamakan ron, bukan ron 92, ron 95, bukan, Pak. BP sudah buka tuh. BP sudah buka, Pak. Wah, pas nih BP buka. Jadi kemarin saya nyalain, oh BP buka nih. Bukan ron itu, Pak. Ron itu siapa sih? Penutup yang ada di dalam hati. Seperti Allah Ta'ala katakan di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi yang dilakukan mereka itu menyebabkan hati-hati mereka ditutup oleh Allah. Nah, penyakit seperti ini namanya maradun. Nah, maradun seperti inilah yang kemudian menjangkiti orang-orang munafik. Maka Allah katakan fi qulubihim maradun. Mereka itu punya penyakit. Tapi penyakitnya bukan penyakit fisik, tapi penyakit yang ada pada hati mereka. Tapi terus dia itu tidak memahami ayat-ayat Allah, maka Allah katakan fazadahumullahu maradun. Terus Allah tambah penyakit-penyakit pada hati mereka seperti ini, maka di akhirnya nanti Allah katakan walahum adzabun adimum bima kanu yakdzibun. Jadi diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi azabnya luar biasa, Pak. Azabnya itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalau orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala janji apa, Pak?
neraka, tapi di bawahnya mereka-mereka itu, di bawahnya orang-orang kafir, orang Yahudi, orang-orang Nasrani, di bawahnya ada neraka yang paling dasar. Diperuntukkan buat siapa, Pak? Orang-orang munafik, Pak. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dan nerakanya yang paling bawah di antara, bahkan di bawahnya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat kemunafikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada 5 menit. Ada yang mau diskusi? Ayo tafadhol masykura ma'jura. Enggak. Ya, kalau daun, kalau menular iya, karena penyakit itu adalah penyakit fisik. Kalau kemudian marodun, penyakitnya menular atau tidak? Menular, Bapak, sama. Dan ini kan jangkitannya adalah jangkitan hati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tu'radul fitan 'alal qulub kal hasiri 'audan 'audan. Jadi penyakit yang ada di dalam hati ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kal hasiri 'audan 'audan. Itu seperti tikar yang dianyam satu persatu. Kan disebut tikar ini kan dianyam satu persatu kan Pak ya. Fa'ayu qalbin usyribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Kalau itu penyakit terus fa'ayu qalbin usyribaha, hati itu menerima penyakit tersebut, syubhat tersebut itu, maka diberikan di dalam hati tersebut apa? Satu titik hitam. Wa ayyu qalbin angkaraha nukitat fihi nuktatun baydha. Tapi kalau kemudian dia tidak menerima penyakit tersebut, fitnah di dalam hati tersebut, maka Allah berikan titik putih. Hatta tasiru ala qalbaini, maka hati nanti terbagi menjadi 2. Hati yang putih dan hati yang hitam. Hati yang hitam dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalkuzi mujahian, seperti teko yang di apa tuh? Kalau teko yang bawah itu tuh warnanya apa, Pak? Hitam. Kalkuzi mujahian, seperti teko yang dibalik gitu tuh. Kan hitam tuh. Karena hitamnya itu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa man usriba min hawa. Maka kalau sampai seperti ini, maka apa, Pak? Tidak mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Apakah kemudian bisa menular? Bisa, Pak. Fitnah kan fitnah ada 2 kan? Ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Itu tuh mobilnya dari korupsi itu. Mobil dari korupsi. Ini kan sedang ngasih fitnah di dalam hati kan? Tapi kalau terus-terus dilakukan itu, yang penting itu kalau ada keburukan yang terus-terus terulang, maka dia akan menjadi sebuah kebenaran. Oh, itu mobilnya hasil korupsi, mobilnya hasil korupsi, mobilnya hasil dari korupsi. Kira-kira kalau terus-terus diucapkan itu, kita akan percaya atau tidak, Pak? Akan percaya. Berarti menular atau tidak? Menular. Seperti itulah penularan fitnah syubhat lebih kuat. Karena faktor apa? Mainnya adalah main hati. Karena hati kita itu, Bapak Ibu sekalian, kan labil. Labil itu terlihat dari apanya, Pak? Dia bisa bertambah keimanannya, bisa berkurang keimanannya, itu dilihat dari apanya, Pak? Hatinya. Maka kita sering diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam agar hati kita itu terus di dalam ketaatan. Apa doa kita? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Maka sering-sering doa gitu. Agar apa? Agar penyakit hati itu tidak melular di hati-hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain mau nanya? Kalau nifaknya itu adalah, kan nifak terbagi menjadi 2. Ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu kaitannya bentuk nifak yang ada di dalam hati. Kalau amali, nifak terkait dengan zahir. Jadi zahirnya itu menampakkan kesolihannya ketika sedang bersama dengan orang lain, tapi ketika dia sedang sendirian, dia nggak soleh, Pak. Ada orang yang khusyuk ketika dia sholat berjamaah, tapi ketika dia sholat sendirian, nggak khusyuk. Itu namanya nifak amali. Dua-dua nifak ini adalah akbarul kabair. Satu di antara dosa-dosa besar. Tapi kalau nifak amali tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Apa ciri-cirinya? Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza fajara, wa idza khasama fajara,
Wa idza ahada ghadara. Kalau dia itu berjanji dia menyelisih. Kalau dia berkata dia berdusta. Diberikan amanah dia berkhianat. Kalau berjanji dia membatalkan. Kalau sedang debat dia ingin menang sendiri. Ini orang-orang munafik kayak gini. Nah kayak gini nih, termasuk dosa besar atau tidak? Iya, tapi tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Tapi kalau nifaq i'tiqadi yang ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat 8 sampai ayat 20 ini sudah akbarul kabair, satu di antara dosa-dosa besar dan itu mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Kan mereka masuk Islam itu apa sih, Pak? Satu, untuk mengamankan diri. Karena di zamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di kota Madinah, ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tadi ittakhadu aymanahum junnah. Mereka itu bersumpah bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah hanya untuk perisai saja, agar aman saja. Itu. Jadi sebenarnya mereka itu menampakkan keislamannya, tapi di dalam hatinya mereka itu mengkafiri itu. Contoh paling gampang gini, Pak. Kalau ada orang tidak sholat, kalau tidak sholatnya gara-gara dia itu tidak mengimani akan wajibnya sholat, maka dia keluar dari keislamannya atau tidak? Keluar, Pak. Dia nggak sholat ini, tapi karena faktor dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib. Apakah ini mengeluarkan seseorang dari keislamannya? Iya. Tapi kalau ada orang itu yang disebutkan oleh Allah tadi, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia itu sedang sholat tapi sholatnya malas. Malasnya ini karena faktor kemalasannya, bukan karena faktor dia itu tidak meyakini kewajiban sholat. Dia tetap wajib itu sholat, tapi dia hanya malas saja. Maka kemunafikan munafik seperti ini namanya munafik amali, tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Tapi semuanya nanti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfari minan nar. Apakah kemudian mereka itu bisa diampuni oleh Allah? Bisa. Tapi ketika mereka sudah dicabut nyawanya oleh Allah tidak akan bisa. Tapi illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Tapi mereka bertaubat kepada Allah, mereka memperbaiki diri, mereka menjaga ibadah karena faktor Allah, maka faulaika ma'al mu'minin. Maka nanti di akhir-akhir mereka akan bersama dengan orang-orang mukmin. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang mukmin itu apa? Ajran 'azima, pahala yang besar. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Sudah jam 1 lebih. Jazakumullahu khairan. Ketemu lagi insyaallah nanti di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, nakhatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.